Hari ini kita akan membahas buku yang sangat menarik yang berjudul Sejarah Tuhan, karya Karen Armstrong. Buku ini membahas perkembangan konsep Tuhan dalam sejarah umat manusia. Mari kita mulai. Sang penulis mengajak kita dalam perjalanan melalui sejarah untuk memahami bagaimana konsep Tuhan telah berevolusi. Dari dewa-dewa politeisme di masa lalu hingga konsep monoteisme dalam agama-agama besar. Ada beberapa poin penting ya di bagian pertama ini tentang mengungkap evolusi konsep Tuhan. Yang pertama, dari politeisme ke monoteisme. Sang penulis menjelaskan bahwa di masa lalu manusia cenderung menyembah banyak dewa, yaitu politeisme. Seiring berjalannya waktu, konsep ini berubah menjadi monoteisme, yaitu meyakini Tuhan ada satu atau tunggal. Perubahan ini mencerminkan evolusi pemikiran manusia tentang Tuhan. 2. Perkembangan agama. Konsep Tuhan selalu terkait dengan agama. Sang penulis membahas bagaimana agama-agama besar seperti Yahudi, Kristen, dan Islam telah membentuk pandangan tentang Tuhan yang berbeda-beda. Dia menyoroti bagaimana konsep Tuhan di dalam agama-agama ini berkembang seiring waktu dan melalui perubahan sejarah. 3. Pengaruh budaya dan sosial. Konsep Tuhan selalu dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial di mana agama itu tumbuh. Sang penulis mencatat bahwa perubahan sosial dan politik seringkali mempengaruhi cara manusia memahami Tuhan. 4. Perubahan dalam pemikiran teologis. Buku ini membahas bagaimana pemikiran teologis berkembang seiring waktu. Gagasan filosofis dan teologis yang maju mengubah pandangan tentang Tuhan. Perdebatan antara teolog, filsuf, dan pemikir agama memainkan peran penting dalam perkembangan konsep Tuhan. Melalui pemahaman ini tentang evolusi konsep Tuhan, sang penulis membantu pembaca memahami kompleksitas pandangan manusia tentang spiritualitas dan agama. Ini adalah topik penting dalam buku Sejarah Tuhan yang menyediakan wawasan mendalam tentang sejarah pemikiran manusia sepanjang masa. Buku ini menggarisbawahi peran agama dalam membentuk peradaban dan budaya manusia. Agama telah menjadi panduan moral dan kerangka kerja sosial yang mengarahkan perilaku manusia. Ada beberapa poin penting di bagian kedua ini tentang peran agama dalam sejarah. Yang pertama, pemahaman tentang dunia. Agama sering digunakan untuk menjelaskan fenomena alam dan penciptaan dunia. Dalam sejarah, banyak masyarakat mengandalkan keyakinan agama untuk memberikan makna pada kehidupan dan alam semesta. Contohnya, mitologi Yunani menjelaskan asal mula dunia melalui cerita-cerita dewa dan dewi. 2. Panduan etika dan moral. Agama seringkali menjadi sumber panduan etika dan moral bagi masyarakat. Ajaran agama memberikan pedoman tentang perilaku yang benar dan salah. Misalnya, 10 perintah dalam agama Kristen dan hukum syariah dalam Islam adalah contoh bagaimana agama mempengaruhi etika. 3. Hukum dan sistem hukum. Agama telah memainkan peran penting dalam pembentukan hukum dan sistem hukum dalam berbagai budaya. Hukum agama seperti hukum Yahudi, halakha, dan hukum kanonik Kristen mempengaruhi perkembangan sistem hukum di berbagai negara. 4. Politik dan kekuasaan. Agama seringkali digunakan untuk melegitimasi pemerintah dan kekuasaan. Raja dan penguasa sering dianggap memiliki otoritas ilahi, yang berarti mereka mendapat hak atas kekuasaan mereka dari entitas ilahi. Contohnya, Kekaisaran Romawi menggunakan agama sebagai alat politik. Dalam berbagai masyarakat dan periode sejarah, peran agama dapat bervariasi, tetapi tidak ada keraguan bahwa agama telah berperan penting dalam membentuk budaya, nilai, dan perkembangan sosial di seluruh dunia. Ini adalah salah satu aspek utama dalam sejarah umat manusia. Sang penulis menekankan pentingnya toleransi antar agama dan perbedaan keyakinan. Dia berpendapat bahwa konflik dan kekerasan seringkali terkait dengan fanatisme agama dan bahwa kita perlu memahami dan menghormati keyakinan orang lain.
Ada beberapa poin penting di bagian ketiga ini tentang pentingnya toleransi agama. Yang pertama, keharmonisan sosial. Toleransi agama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Ini memungkinkan individu-individu dari berbagai latar belakang agama untuk hidup berdampingan tanpa konflik yang berkepanjangan. 2. Perlindungan hak asasi manusia. Toleransi agama adalah hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk mempraktikkan agamanya tanpa takut diskriminasi atau penganiayaan. Kebebasan beragama adalah hak yang diakui secara universal. 3. Penghormatan terhadap individu. Toleransi agama menghormati individu sebagai manusia. Ini berarti melihat setiap orang sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat yang sama. 4. Dialog dan pemahaman. Toleransi agama memungkinkan dialog antar berbagai komunitas agama. Ini membantu memecahkan ketidakpercayaan dan miskomunikasi dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan agama orang lain. 5. Perdamaian global. Di tingkat global, toleransi agama adalah kunci untuk perdamaian global. Konflik yang terjadi di seluruh dunia seringkali berkaitan dengan perbedaan agama. Toleransi agama adalah langkah menuju dunia yang lebih damai. Dalam semua konteks sosial dan politik, toleransi agama adalah landasan yang penting untuk masyarakat yang berfungsi dengan baik, damai, dan adil. Ini adalah nilai dasar yang mempromosikan hak asasi manusia dan mengakui berbagai keyakinan individu. Sejarah Tuhan juga membangkitkan pertanyaan eksistensial tentang makna hidup, tujuan, dan bagaimana kita berhubungan dengan sesama dan alam semesta. Ada beberapa pertanyaan eksistensial nih di poin keempat ini, seperti siapa saya, apa tujuan hidup saya, apa arti kehidupan, apa yang terjadi setelah kematian, apa hakikat kebaikan dan kejahatan, mengapa ada penderitaan, apa peran manusia dalam alam semesta, apa arti cinta dan hubungan manusia, apakah kebebasan benar-benar ada, apa arti waktu. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial ini muncul di berbagai aspek kehidupan manusia dan seringkali menjadi fokus penelitian dalam filsafat, psikologi, teologi, dan ilmu sosial lainnya. Mereka membantu individu merenungkan keberadaan dan makna dalam hidup mereka, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka dan dunia sekitarnya. Keberhasilan menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial ini dapat membantu individu mengembangkan pandangan hidup yang lebih dalam dan bermakna. Karen Armstrong memberikan wawasan yang mendalam tentang sejarah dan peran agama dalam perjalanan panjang manusia. Buku ini merangsang pemikiran tentang kompleksitas konsep Tuhan dan hubungan agama dengan masyarakat. Oh iya, untuk kalian yang ingin mempelajari buku ini lebih lanjut dan ingin membaca buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik ya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya cantumkan di sana, maupun yang berupa e-book ataupun buku fisik. Oh iya, ada beberapa kata menarik nih dari sang penulis untuk kita, itu adalah rasa kasihan bukanlah kebajikan yang populer. Saya Ahmad NH, terima kasih.